Jaga, ini nikmat yang nggak didapati oleh banyak negeri. Kita punya nikmat tersebut. Kita punya nikmat tersebut, jaga ini nikmat. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita diajak bermusuhan. Tapi ini musuh. Musuhnya ente tahu siapa? Musuh kita yang hakiki, yang ngebisikin kita untuk memusuhi sesama muslim, ada musuh kita. Dengan alasan apapun juga. Jangan saling bermusuhan, muslim sama muslim. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث كما أتى في حديث سيد الحسني. أيوة. Orang yang cerdas bagi dia itu cukup kitab Allah. Kitab Allah. Hakadha. Termasuk bentuk ghaflah, dia nggak memperbanyak ingat kematian dan hal-hal setelah kematian dari perkara akhirat. Tidak mengingat bagaimana orang yang beruntung di akhirat, bagaimana orang yang sial di akhirat. Dia tahu orang yang beruntung di dunia, orang yang sial di dunia menurut kacamata duniawi. Tapi dia nggak tahu orang yang beruntung, orang yang sial di akhirat. Dia tidak mengolah pikirannya, otaknya itu nggak dipakai untuk merenungi, memperbanyak pikiran tentang mereka. Enggak banyak duduk kepada ulama yang mengingatkan dia kepada Allah dan agama Allah. La ilaha illallah. Perbanyak duduk dengan ulama auliya salihin. Yang enggak menemukan mereka, maka kitab-kitab mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, kita enggak bisa duduk sama Habib Umar. Buka, ntar berapa jam lagi nih, 2 jam lagi dimulai, atau 1 jam lagi, atau 1 jam setengah lagi dimulai Maulid di Darul Mustafa. Masya Allah. Oh, kita bisa duduk, bisa hadir, bisa melihat, bisa menatap, bisa mendengar. Apalagi juga ada terjemahannya kan, diterjemahkan, ada terjemahan, ada yang bahasa Arab, ada juga link yang ada bahasa Indonesianya. Di situ diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ambil manfaat dari itu semuanya. Kalau kita nggak duduk, nggak menyimak, maka ada termasuk minal ghafilin. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ini Allah Ta'ala kasih nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan ini nikmat kepada kita sekalian. Itu diantara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu nikmat aman, nikmat damai, nikmat rukun. Jaga ini nikmat. Kita dikasih damai, dikasih aman, jaga. Ini nikmat yang nggak didapati oleh banyak negeri. Kita punya nikmat tersebut. Kita punya nikmat tersebut, jaga ini nikmat. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita diajak bermusuhan. Tapi ini musuh. Musuhnya ente tahu siapa? Musuh kita yang hakiki, yang ngebisikin kita untuk memusuhi sesama muslim, ada musuh kita. Dengan alasan apapun juga. Jangan saling bermusuhan, muslim sama muslim. Tapi saling cinta, saling mengasihi. Jangan kebanyakan orang musuhan gara-gara apa sih? Gara-gara faktor duniawi. Cuma gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara urusan tanah, gara-gara urusan warisan. Kebanyakan tuh orang mutusin silaturahmi gara begitu. Gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara tahta. Ada orang memutuskan hubungan cuma gara-gara dunia. Mending dunianya dia, kagak dunianya orang. Dunianya orang, bukan kursinya dia, kursinya orang lain. Kenapa ente yang mutus silaturahmi? Orang yang mutusin silaturahmi dilaknat. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kata rahim mal'un. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, yang mutusin silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Jaga hati kita, jangan mendengki sama orang, jangan membenci sama orang. Yang bikin baik, jangan khawatir. Yang ngasih dia bikin baik, yang ngasih dia pahala bukan ente. Allah. Dia bikin jahat, kenapa ente yang menghakimi? Allah yang ngasih hukuman. Yang bikin baik, Allah yang ngebalas kebaikan dia. Yang bikin jahat, gitu, Allah yang bakal balas kejahatan dia. Emang kalau dia bikin baik, ente yang mau bayar, ente yang mau ngasih imbalan, ente yang mau ngasih pahala? Kan enggak. Kenapa kalau dia bikin jahat, ente yang mau jadi hakim, mau jadi hakim. Yang bikin baik Allah Ta'ala yang balas, yang bikin jahat Allah Ta'ala yang balas. Subhanallah. Diri kita urus diri kita, urus keluarga kita,
urus kebersihan hati kita. Dunia seisinya nggak sepadan, hingga kita ngorbanin kebersihan hati kita, hingga kita mendengki, membenci satu sama lain. Oh, kita dikasih nikmat aman, ini nikmat yang sangat besar. Masuk ke beberapa negeri, begitu mereka mulai rusuh, itu nggak bisa sembuh, nggak bisa balik normal lagi. 10 tahun nggak cukup, 15 tahun nggak cukup, 20 tahun masih trauma orang-orang. Oh, kita negeri kita aman, kapanpun mau keluar, kita duduk nggak takut dibom, nggak takut ada peluru nyasar, nggak takut rudal jatuh, nggak takut ada ranjau saat kita jalan. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustadz Mahmud, dia datang dari Syam, dari Urdun sana, sebelahnya Palestina, negeri yang sedang diporak-porandakan, bom setiap hari di Palestina sana. Yang mati mendekati angka 30.000. Itu yang ketulis. Yang daftar tuh ya gitu, yang nggak daftar lebih banyak lagi. Yang tertulis segitu, lebih banyak. Berapa banyak anak-anak, ya, kaum wanita. Walau di orang kepikiran, siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang jadi, siapa yang nggak jadi. Begitu, mereka pikir, ane pengen sholat aman, nggak takut ditembak. Pengen sholat, pengen hadir majelis Jumatan, nggak takut ada bom. Jumatan nggak bisa, bingung. Mau Jumatan di mana? Masjidnya nggak ada, bangunannya kagak ada, begitu. Sampai kemahnya juga ditembakin, kemah-kemahnya juga dibomin. Waliyadzubillah min dzalik. Negeri kita udah aman, jaga keamanan negeri kita. Sebab tuh keamanan kalau udah ninggalin suatu negeri, wala kita bisa ibadat tenang, wala bisa nuntut ilmu tenang, wala ekonomi bakal berjalan dengan baik. Segala slogan-slogan dulu tuh di Suriah. Di Suriah mereka ngejerit, ayo kita lawan. Kenapa? Ada 50 rumah dihancurin sama pemerintah, lawan. Bikin perlawanan untuk membela hak 50 rumah. Hasilnya berapa ratus ribu rumah yang hancur, 50 orang terbunuh, 100 orang terbunuh. Bikin perlawanan, berapa ratus ribu yang mati, berapa ribu yang tenggelam di laut ngungsi. Rakyat dihina, ditindas di Suriah, diinjak-injak, begitu, dihinakan, nggak punya kehormatan. Ngungsi minta suaka ke Eropa, ditolak dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Kemuliaan apa yang didapat? Nggak puas dengan sesuatu yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya jadi begitu. Atas nama bela negeri, demokrasi, membela diri dari gangguan, kejahatan, yang zalim, yang ini segala macam. Terus tuh orang yang jerit-jerit begitu, ya, mereka menjerit untuk 50 orang. Sekarang 5.000 orang, 50.000 orang, 200.000 orang, jutaan orang terkena imbasnya. Kemana tuh orang kabur udah ngibrit, hilang. Nama dzalikum syaitan yukhawifu awliya, ada syaitan yang nakut-nakutin orang. Subhanallah, mereka berharap pengen balik lagi kayak dulu, tapi nggak bisa. Di Libya pun juga kayak begitu, sampai digulingkan, kalas. Sampai sekarang keadaan nggak tenang. Di Irak pun antara mereka satu sama lain diadu domba, terus udah selesai. Sampai sekarang nggak tenang. Irak tuh dari kita masih kecil, udah kalas beres, sebentaran berapa tahun selesai, gitu, perang lagi dari 2001. Terus pendudukan, penjajahan. Terus selama pendudukan penjajahan, minyaknya ngalir, dicolong. Emang sengaja dibikin rusuh biar kekayaannya bisa dicolong, bisa dicuri. Kita lebih kaya dari negara-negara tersebut. Orang udah melototin emasnya kita, udah melototin gasnya kita, udah melototin minyaknya kita. Kapan nih negara rusuh begitu? Ana minyak, negara ana pengen gas, ana pengen emas, ana pengen. Mereka udah tamak begitu, mencari begitu, cari momen, cari kesempatan. Musuh kita yang ngebisikin tuh musuh, ada musuh kita. Yang ngajak kita untuk saling bermusuhan, ada musuh kita. Waliyadzubillah.
Kul muslim ala muslim haram. Tiap muslim haram. Darahnya haram ditumpahkan. Hartanya haram untuk saling diambil. Begitu juga kehormatannya. Mencaci dia, ngatain muslim, haram. Dia muslim, haram. Sesama muslim. Muslim yang haram dikatain, wah, bukan muslim yang hadir pengajian. Hatta muslim yang beda partai. Hatta muslim yang beda coblosan. Siapa yang menghalalkan? Tahu gak? Ngegosipin orang muslim, walaupun ngegosipinnya di medsos, walaupun gosipnya berupa komentar, ya, di postingan orang lain, itu ngegosipin muslim lain, ghibatul muslim itu asyad min 30 zaniyah fil Islam. Lebih dahsyat daripada 30 perzinahan dalam Islam. Ada ghibatul muslim. Menang apa terus kalau digosip? Menang dosa zina. Apa yang dia menang? Waliyadzubillah min dzalik. Khalas. Alhamdulillah. Kita udah, negeri kita udah enak, udah aman, biarin aja berjalan. Begitu. Mau siapa yang menang, siapa yang kalah, ya tetap aja listrik kita bayar sendiri. Ini tagihan yang jalan terus. Menang, kalah, nanti pulsa langsung keisi. Pulsanya langsung penuh. Ada perubahan nggak? Begitu kelihatan siapa yang menang, nengok kanan, nengok kiri, nggak ada yang berubah. Ada berubah? Wanginya, aromanya berubah? Kagak berubah. Auranya berubah? Kagak berubah. Sudah, nggak ada perubahan apa-apa. Wala, subhanallah, nggak ada yang berubah. Kata, emang dunia tuh kayak begitu. Biarin aja. Kita mau urusan kita, kita wah, mesti nyoblos, kan udah kelar. Terus mau apa lagi? Nggak puas, sampai kita bakar-bakaran, sampai kita tawuran, sampai kita gebuk-gebukan, sampai kita tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Demi apa? Buat apa? Ngapain belain orang? Kalau kita demi kursi di pantatnya orang lain, kita kehilangan kursi di surganya Allah. Kita kehilangan kursi kecintaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa? Yang kita udah punya ini nikmat yang gede, nikmat yang besar. Alhamdulillah, di antara nikmat besar kita punya hubungan kepada wali-wali besar, punya hubungan kepada Al-Habib Umar, punya hubungan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, punya hubungan kepada para awliya wa salihin. Nggak mau kita kehilangan hubungan kita cuma gara-gara begitu, cuma gara-gara kursi, gara-gara tahta. Nah juga, ya udah, jangan meninggal dunia dalam keadaan hati masih dengki, masih benci sama orang. Ente ngebenci orang, tuh orang nggak rugi, tetap aja dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin. Ente mau gosipin 1000 kali gosip sampai mulut berbusa, lebih banyak busanya daripada minum baygon. Itu tetap aja tuh orang tetap makan gorengan. Baik-baik aja. Yang ada gulanya ente naik, tensi darah naik, kolesterol ambruk. Masya Allah. Begitu. Dosa, argo dosa ngalir terus. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita, Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah. Masya Allah, itu yang mahal tuh kalau orang punya hati bersih. Ya, kalau orang dia menjaga dirinya dari kotoran, dari noda. Ya musallim, sallim nawal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah negeri kita menjadi makmur, menjadi baik, menjadi jaya, ya, dengan agama Allah, dengan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang, ya, datang ke Habib Umar. Habib, musibah apa? Yang menang, nggak tahu di negara mana nih, yang menang pemilu tuh fulan, dari partai fulan. Wah, bencana kalau dia. Habib Umar dibilang begitu. Habib Umar nasihatin tuh muridnya, bilang, hatta yang menang iblis, tugasnya ente adalah istiqamah di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah. Walaupun yang menang iblis atau yang menang siapa, begitu, itu dunia bakal bertekuk lutut di hadapan orang yang istiqamah di pintunya Allah Ta'ala. Mau nggak mau,
yang mau ataupun yang nggak mau. Subhanallah. Yang mau ataupun yang nggak mau. Bahkan bertekuk lutut di bawah telapak kaki orang yang khidmat kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang yang istiqamah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala macam penyesalan, keburukan, dan Allah Ta'ala muliakan kita dengan istiqamah dunia yaumil qiyamah. Besok nih malam nisfu Sya'ban, insyaallah ada yasinan di sini. Jatuhnya hari apa? Sabtu malam Ahad, maghrib, terus kita baca yasinan, dengerin nasihat. Malam nisfu Sya'ban kita agungkan puasa apa? Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa atau Ayyamul Bid, malam nisfu Sya'ban kita muliakan. Itu tugasnya kita, itu kerjaannya kita. Khalas, itu yang penting, itu yang prioritas. Malam nisfu Sya'ban ya, kita hidupkan. Mudah-mudahan kita meraih ampunan Allah Ta'ala. Yang durhaka sama orang tuanya taubat biar layak diampuni. Layakin diri, pantesin diri untuk ampunan Allah. Yang mutusin silaturahmi, ayo sambung deh. Yang dalam hati ada kebencian, bersihin. Yang kecanduan narkoba, minuman keras, ayo taubat dari sekarang. Ajak keluarga, jangan ada yang luput daripada anugerah dan ampunan Allah Ta'ala di malam-malam yang mulia. Amin ya Rabbil Alamin. Laqad asyartu li na'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Allah